Dari Ashmore seperti apa Pak Steven? Apakah memang, investor ini sesuai dengan harapan hasil pemilunya atau seperti apa? Ya, memang kalau kita melihat dari survei-survei sebelum Pilpres, investor itu pada awalnya memiliki estimasi bahwa Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, ya karena memang kita lihat range daripada elektabilitas Pak Prabowo itu berada di kisaran 44 sampai 51 kalau kita lihat latest survei. Jadi kalau kita bicara bahwa ternyata berdasarkan hasil quick count dan real count sementara bahwa pemilu ini akan berlangsung satu putaran, memang hal ini memberikan beberapa statement kepada investor. Sederhananya memang hanya 3 hal yang dilihat oleh investor, yang diinginkan oleh investor terhadap Pilpres. Yang pertama adalah stabilitas politik, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga itu kepastian arah ekonomi. Jadi, dengan pilpres satu putaran, saya pikir sebagian besar daripada objektif investor ini tercapai. Sehingga, kita melihat bahwa pergerakan indeks, saham gabungan terutama memang bergerak positif menyikapi hasil sementara daripada Pilpres 2024. Baik, dan apakah ini artinya IHSG mungkin akan menyentuh lagi all time high-nya dalam waktu dekat? Saya rasa possible. Jadi memang kalau kita lihat tadi, ada beberapa hal yang tidak sinkron, di mana memang kalau kita melihat kemarin rupiah sempat menguat, tapi hari ini juga melemah dan juga pasar obligasi juga sedikit, melemah cenderung flat. Jadi memang saya melihat, ada profit taking yang dilakukan oleh foreign investor yang sudah masuk ke market kita dalam beberapa bulan ini, kurang lebih sekitar $1 miliar ya dalam 2-3 bulan terakhir, itu mungkin cenderung melakukan profit taking. Namun energi indeks ini kalau saya lihat memang lebih besar dari partisipasi domestic investor yang cenderung melakukan wait and see sebelum pemilu, dan kemudian setelah hasil pemilu, dalam persepsi mereka terkonfirmasi, itu mereka, melakukan, aksi beli ya, sehingga ini mendorong, pergerakan indeks ke arah yang lebih baik. Namun tentunya, kita masih ada di fase yang sangat awal ya. Memang kalau kita bicara, pemilu saat ini kalau kita bandingkan dengan 2019, 2014, 2009, pada saat pergerakan pemilu sesuai dengan, harapan investor dalam konteks, 3 hal yang tadi saya sebutkan, cenderung di bulan pertama itu indeks memang mengalami penguatan yang relatif signifikan ya. Namun selanjutnya tentunya akan sangat bergantung pada banyak faktor, ya tidak hanya kita bicara mengenai keberlanjutan policy ekonomi atau pemenuhan janji-janji kampanye dari policy ekonomi yang dianggap atraktif, tapi juga kita melihat bagaimana pemenang ini bisa melakukan konsolidasi. Karena kalau tadi berdasarkan hasil quick count kita juga bisa melihat bahwa dalam pemilu legislatif, partai-partai pengusung Pak Prabowo ini kalau saya hitung hanya mencapai sekitar 45-46%. Nah ini tentunya tidak cukup untuk mencapai jumlah mayoritas di parlemen. Saya pikir yang menjadi observasi investor dari arah politik selanjutnya adalah bagaimana konsolidasi ini terbentuk. Tentunya kita melihat bahwa hal ini sangat umum, di mana kalau kita bicara 2014, waktu pada saat Pak Jokowi pertama kali memenangkan Pilpres, itu pun support dari pihak legislatif sangat kecil dari partai pengusung awal. Namun kemudian konsolidasi bisa tercapai di 1-2 tahun ke depan, sehingga arah kebijakan ekonomi bisa lebih jelas. Baik, Begitu, Anur. ekspektasi dari investor sendiri seperti apa untuk kebijakan di pasar modal? Ya, tentunya kita melihat bahwa dalam 2-3 tahun terakhir ya, eee, kita melihat bahwa periode ekonomi, di mana growth atau pertumbuhan ekonomi ini relatif stagnan. Kita melihat bahwa sebagian daripada kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh capres-capres, di masa kampanye itu memang cenderung populis dan pro growth, ya. Kalau kita lihat seperti misalnya program, Pak Prabowo cukup banyak kebijakan yang populis dan kita melihat sebetulnya harapan kita adalah kebijakan-kebijakan yang sudah baik, tentunya tetap dilanjutkan. Kita bicara misalnya hilirisasi, kita bicara misalnya mineral downstreaming, kita bicara misalnya, dalam konteks, pembentukan ekosistem EV, pembangunan kawasan industri yang saat ini sudah masif, ini memang kalau kita lihat kita harapkan tentu bisa dilanjutkan, karena memang sudah terbukti dalam 2-3 tahun terakhir memberikan added value. Tentunya tidak sempurna, namun perbaikan inilah yang memang harus dilakukan sehingga added value yang dirasakan itu multiplier-nya lebih signifikan. Nah ini kita juga bicara dalam konteks
eee, stabilitas politik tadi juga kritikal ya, konsolidasi ini harus dilakukan dengan serius, jangan sampai terjadi polarisasi yang menyebabkan ketidakpastian politik dan ujungnya adalah ketidakpastian ekonomi. Itu menurut kita salah satu harapan dan tentunya kebijakan yang sifatnya pro growth ini eksekusinya menjadi kritikal karena juga harus memperhatikan faktor fiskal ya. Ibu Sri Mulyani sudah mendevelop satu platform fiskal yang prudent yang selama 10-15 tahun terakhir ini membuat Indonesia bisa bertahan dari turbulensi ekonomi global. Ini tentunya juga harus diperhatikan apabila hendak melakukan kebijakan ekonomi yang sifatnya populis dan pro growth. Baik, bagaimana dengan sosok yang kalau kita lihat di quick count dan juga, digembar-gemborkan ini adalah sosok 02 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming di mata pelaku pasar. Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi? Kalau saya bilang sesuai dengan ekspektasi tentunya bahkan dari sisi investor pun ekspektasinya tentu sangat berbeda-beda ya, Mbak Anake. Tapi kalau saya katakan dari beberapa faktor yang saya lihat positif saja, setidaknya satu tadi kita bicara beberapa policy yang memang menjadi key, yang menjadi kunci dan yang kita pandang baik daripada pemerintah Pak Jokowi, kita melihat ada potensi keberlanjutan yang sangat tinggi. Jadi tentunya ini adalah salah satu harapan investor juga. Karena memang kalau kita melihat dari beberapa pergantian pemimpin ya di Indonesia tidak hanya di level nasional, tapi kita juga lihat di level daerah, kita melihat adanya kecenderungan apabila ada pergantian pemimpin, pergantian partai politik yang signifikan, itu diiringi dengan perubahan kebijakan yang signifikan. Yang dipentingkan adalah ego atau kepentingan kelompok, sehingga kebijakan-kebijakan yang sudah baik cenderung tidak dilanjutkan. Nah ini yang menurut saya tidak menjadi harapan investor tentunya. Tentunya tidak semua policy yang sudah diterapkan oleh pemerintah Pak Jokowi sempurna, tapi yang diharapkan investor itu sebetulnya lebih ke arah perbaikan, ya. Perbaikan, namun bukan perubahan yang menyeluruh, yang drastis, ya. Sehingga yang baik itu juga perlu diganti, tentu tidak. Nah, jadi kembali lagi kalau kita bicara harapan, harapan itu sifatnya menurut saya sangat subjektif. Tapi kalau saya melihat dari beberapa faktor tadi seperti keberlanjutan policy-policy yang baik, stabilitas yang lebih terjaga, dan ini yang penting, masa transisi, ya. Jadi di setiap pemilu itu yang dikhawatirkan adalah potensi terjadinya lame duck government, di mana pemerintahan baru akan terpilih, pemerintahan sebelumnya tidak terkait, sehingga kerja daripada pemerintahan sebelumnya ini tidak optimal. Ya. Nah, dengan kita melihat keterpilihan Pak Prabowo di sini, kita melihat proses transisi akan lebih smooth, ya, potensi keberlanjutan tinggi, kinerja pemerintah bisa tetap optimal, dan tentunya overhang investasi daripada dalam negeri maupun luar negeri ini bisa lebih cepat diangkat sehingga investasi akan lebih cepat masuk. Nah ini saya melihat lebih dari aspek positifnya, tapi saya nggak menjawab dari sisi harapan karena harapan investor tentunya subjektif dan berbeda.